بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis kelima dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis-hadis yang membahas tentang puasa. Hadis yang kelima berbunyi, An Aisyata wa Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Aisyah dan Ummi Salamah, yang keduanya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua berkata, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikuhul fajru, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu subuh, wa huwa junubun min ahlihi, dan beliau memasuki waktu subuh dalam kondisi junub karena melakukan hubungan suami istri. Summa yagtasilu wa yasum, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada hadis ini ada satu pembahasan yang ingin saya angkat, yaitu apa hukum seseorang yang dia dalam kondisi junub kemudian memasuki waktu subuh. Apakah jika ia berpuasa, puasanya sah? Atau dengan kata lain, bolehkah ia berpuasa? Maka dalam masalah ini ada 4 pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya puasanya sah. Dan ini pendapat al-a'immatul arba'ah, 4 imam madhab, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Al-Madhahibul Arba'ah, 4 madhab, mereka sepakat bahwasannya puasanya sah. Pendapat yang kedua mengatakan puasanya tidak sah. Dan ini pendapat berdasarkan fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dia mendengar dari Al-Fadl. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya kalau dia belum mandi ketika masuki waktu subuh karena junub, maka puasanya sah. Namun kalau karena haid, maka puasanya tidak sah. Ini riwayat dalam mazhab Hambali. Adapun pendapat yang keempat mengatakan puasanya sah. Hanya saja jikalau dia mengundurkan mandi sampai terbitnya matahari, artinya sampai berakhirnya atau keluarnya waktu sholat subuh, maka puasanya tidak sah. Jadi kalau mengundurkannya sebelum terbitnya matahari sah. Namun kalau mengundurkannya sampai terbitnya matahari tidak sah. Kenapa? Karena dia telah berbuat dosa. Dan perbuatan dosa ini membatalkan puasa menurut madhab Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Jadi ada 4 pendapat ada 4 pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat, yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasannya puasa orang yang memasuki waktu sholat subuh dalam kondisi junub dan dia belum sempat mandi, puasanya sah. Ini adalah pendapat yang rajih. Kenapa? Yang pertama, alasan yang pertama, karena Allah Ta'ala berfirman, Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kata Allah Ta'ala, maka sekarang campurilah istri kalian dan carilah apa yang telah Allah Ta'ala tuliskan untuk kalian. Dan carilah apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala membolehkan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Sampai kapan?
sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi silahkan melakukan hubungan suami istri selama belum terbitnya fajar, selama belum memasuki waktu sholat subuh. Berarti dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri walaupun semenit atau 2 menit lagi memasuki waktu subuh. Dan orang yang melakukan hubungan suami istri dan selesai semenit atau 2 menit sebelum waktu subuh, maka mengharuskan dia mandi setelah memasuki waktu sholat subuh. Maka ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang memasuki waktu sholat subuh dan dia dalam kondisi junub dan dia belum mandi, ini dia wajib untuk berpuasa dan puasanya sah. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Cerita dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu sholat subuh, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu sholat subuh, wa huwa junubun min ahlihi, dan beliau dalam kondisi junub setelah melakukan hubungan suami istri, summa yaktasil wa yasum. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi dan berpuasa. Dan ini kabar dari siapa? Dari orang dalam, dari Aisyah dan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhumah, yang tentunya mereka berdua adalah orang yang paling faham dalam masalah yang seperti ini. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berfatwa puasanya tidak sah, beliau telah merevisi pendapatnya. Kapan? Ketika telah sampai kepada beliau hadis dari Ummu Salamah dan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi awalnya Abu Hurairah berpendapat puasanya tidak sah, namun setelah mendengar penjelasan dari Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, sehingga beliau merevisi pendapat beliau dan mengatakan puasanya sah. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, dinukil ijma akan sahnya puasa orang yang memasuki waktu sholat subuh sebelum ia mandi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, summar tafa'a hadal khilaf. Kemudian khilafnya ini diangkat, khilaf ini terangkat, khilaf ini hilang. Wa ajma'al ulama ba'daha ulai ala sihhati saumi man asbaha junuban. Kemudian setelahnya ulama sepakat akan sahnya puasa seseorang yang dia memasuki waktu sholat subuh dalam kondisi junub dan dia belum mandi. Jadi ringkasnya adalah seseorang yang memasuki waktu sholat subuh dan dia belum masuk sholat subuh, dia dalam kondisi junub dan dia belum mandi, maka dia wajib puasa dan puasanya sah. Mungkin akan timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan mereka yang haid? Lalu bagaimana dengan mereka yang mimpi basah? Yang sebenarnya mereka cukup bagi mereka untuk mandi sebelum waktu subuh. Namun mereka nggak mandi sampai memasuki waktu subuh. Maka jawabannya sama, boleh. Maka jawabannya sama, wajib bagi mereka untuk berpuasa dan puasanya sah. Wanita haid yang dia suci 1 menit, 2 menit sebelum memasuki waktu subuh dan dia belum sempat mandi, tetap dia wajib untuk berpuasa. Orang yang mimpi basah, orang yang ihtilam 1 menit atau 2 menit sebelum masuk waktu sholat subuh dan dia belum sempat mandi, maka puasanya tetap sah dan mereka berdua wajib untuk berpuasa. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.